Oke, ah, di sini, kita akan, lihat perangkat keras dan jaringan, perangkat keras jaringan, struktur dan modem. Nah, sekarang telah banyak dikembangkan berbagai macam perangkat jaringan komputer untuk membantu mengoptimalkan kerja jaringan. Nah, eee, berikut ini merupakan beberapa macam perangkat yang sering dijumpai dan digunakan, yaitu yang pertama server. Server itu, eee, tempat, atau media untuk menyimpan informasi serta mengelola jaringan komputer. Server memiliki, spesifikasi yang lebih tinggi dari klien, karena tujuan dari dibuatnya server memang untuk melayani komputer klien. Semua perangkat umumnya ditaruh di ruang server. Nah ini, apa namanya, contoh ruang server lah ya. Ruang server ini ruang-ruang server yang memang, kayak di data center, jadi, ruang server yang besar-besar gitu. Kadang kalau cuma di office, office kecil atau kantor kecil sendiri, servernya nggak kayak gini teman-teman, paling kayak gini dia nih. Layar saya kelihatan ya? Kelihatan nggak layar saya? Aman aman aman. Aman Kelihatan, Mas. ya? Aman. Oke, kita lanjut. Terus ada NIC. NIC itu Network Interface Card. Nah, ini berfungsi untuk nyolok kabel jaringan nih, kabel RJ45, kabel UTP, kabel STP ya. Ini biasanya ada di komputer nih, NIC ini. Terus, NIC ini juga ada ukurannya, ada yang, eee, kualitasnya mampu mentransfer data 100 Mbps, ada yang kualitas mentransfer data, 1 giga, bahkan lebih, gitu. Jadi, masing-masing punya spesifikasinya nih NIC ini, gitu. Terus yang ketiga adalah kabel jaringan, merupakan media untuk menghubungkan suatu perangkat dengan perangkat yang lain. Terdapat beberapa jenis kabel untuk, pembuatan saluran jaringan, di antaranya adalah kabel koaksial, fiber optik, dan STP, twisted pair. Nah ini nih gambar-gambarnya nih, bentar deh. Yuh, oke. Ini kabel UTP, kabel STP, kabel koaksial, kabel fiber optik. Kabel UTP sama kabel STP nih sama nih, cuma peruntukannya yang beda. Umumnya STP ini dilapisin sama kabel, apa namanya, bukan kabel, kayak aluminium gitu deh, kayak aluminium. Dia memang khusus di outdoor biasanya, kalau kabel STP itu. Jadi aluminiumnya itu melindungi dia dari panas, dari hujan gitu. Kan beda nih kalau yang ini, ya kabel UTP biasa, ini khusus indoor. Jadi dia nggak didesain untuk, kena hujan, kena panas gitu ya. Nah ini kabel koaksial sekarang dipakai, apa ya, umumnya buat CCTV dia ya, CCTV yang masih masih jadul. Ini sorry nih, kamera saya matiin nih biar nggak berat. Oke oke, aman. Oke, kita lanjut. Fiber optik. Fiber optik ini adalah, eee, kabel dia sama kayak STP, kayak UTP, dia buat menyalurkan data, cuma fiber optik ini jauh lebih paten. Kabel UTP, STP itu ada yang namanya Cat5, ada tipenya dia, ada Cat5, ada Cat6, bentar. Nah, dia ada Cat5, ada Cat6, sama bentuknya. Bentuk Cat5 dengan Cat6 sama aja sebetulnya, cuma beda di kualitas. Kalau kualitas Cat5 itu jarak maksimal dia mampu mentransfer data itu cuma kurang lebih 80 meter. Lebih dari 80 meter, biasanya dia udah mulai, apa namanya, delay itu, dan nggak maksimal. Nah, kalau kabel UTP yang Cat6 itu dia maksimal 120 meter, masih optimal. Nah, itu perbedaannya tuh, Cat5 dengan Cat6. Umumnya perusahaan-perusahaan dia biasa pakai yang Cat6, apalagi untuk skala, misalnya data center, server gitu ya, itu udah pasti pakai Cat6 tuh. Nah, fiber optik ini
dia, jauh lebih jauh lagi jangkauannya. Dia bisa puluhan kilometer. Bahkan jaringan kabel bawah laut dari Indonesia ke Singapura dia pakai fiber optik nih. Jadi dia kayak nggak terpengaruh sama jarak, karena memang kualitasnya pun, didesain untuk, jarak jauh gitu. Dan dalam fiber optik ini bukan tembaga isinya, dia kaca serat optik, kayak, apa namanya, eee, fiber optik. Tuh, jadi dia dalamnya kaca, tipis dia halus. Itu, macam-macam kabel ya, media pengantar data. Nah, selanjutnya, eee, ada yang namanya nah, ini fiber optik juga nih yang kuning nih. Ini namanya patchcore, tapi dia isinya fiber optik. Nah, apa perbedaan fiber optik yang kuning ini dengan yang ini nih, yang hitam? Nah, biasanya kalau yang kuning ini digunakan untuk di server, karena dia lebih lentur teksturnya. Kalau yang hitam ini dia kaku, jadi cenderung susah kalau apa namanya, dilipat-lipat gitu ya. Nah, ini, itu kabel. Nah, terus, konektor konektor untuk kabel UTP adalah RJ45. Nah, makhluknya kayak gini nih, RJ45 nih. Jadi nanti disusunnya seperti ini nih teman-teman nih. Nah, ada kabel cross, ada kabel straight. Nah, cross ini dulu waktu saya masih sekolah, ini masih dipakai nih kabel cross nih. Sekarang kabel cross sudah nggak dipakai. Mungkin teman-teman juga ngalamin lah ya. Sekarang dipakai straight. Urutannya tuh, putih orange, oranye, putih hijau, biru, ada 8 ya. Ujung A dengan ujung B, kalau kabel straight straight itu sama. Kalau kabel cross, ujung A dengan ujung B itu beda susunannya, gitu. Nah, ini kabel ini dimasukin ke RJ45, lalu dikerimping. Nah, jadinya akan seperti ini nih, nanti. Ini contoh, kerimpingan yang baik, dan ini yang kurang baik nih, karena berantakan. Nah, kurang lebih kayak gini nih. Nah, ini, kalau kabel koaksial, konektornya adalah BNC, gitu. Dan fiber optik, konektornya adalah ini nih, namanya fast connector nih yang biru ini nih. Tuh, jadi masing-masing kabel dia punya, konektornya sendiri, gitu. Nah, terus kalau soket RJ45 ini apa? Soket RJ45 ini adalah port RJ45 yang biasanya ditanam di tembok. Misalnya kayak gimana ya? Coba kita cari, panel RJ45 tembok misalnya. Nah, ini nih dia nih, biasanya ditanam di tembok kayak gini. Jadi dia nempel di tembok, kalau ada komputer yang mau nyolok, tinggal colok nih RJ dalam ini nih. Nah, kayak kayak gini nih, tuh, gitu teman-teman. Ini apa namanya tadi, soket RJ45 yang khusus di tembok. Oke, itu, media penghubung di jaringan. Selanjutnya adalah switch. Switch merupakan perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer. Switch ini memiliki 2 tipe, yaitu switch manageable dan unmanaged. Nah, ini contoh gambar ya. Ini adalah switch yang dulu pernah saya pegang nih di perusahaan manufaktur lah ya. Oh, ini nih atasan saya nih. Nah, ini tipe-tipe switch nih, ada yang dari Cisco, ada yang TP-Link. Secara fungsi dia sama. Nah, perbedaan manageable dan unmanaged adalah, kalau unmanaged, kita plug and play. Jadi switch-nya itu kita nggak perlu config lagi untuk bisa running. Dia sekali colok langsung bisa. Nah, tapi kalau switch manageable, di dalam switch-nya itu kita mesti setting lagi tuh, baru dia bisa dipakai. Nah, pada saat kapan switch manageable dan switch switch unmanaged itu digunakan, itu tergantung kebutuhan teman-teman. Biasanya kalau switch-switch, manageable itu dipakai untuk bermain VLAN. VLAN VLAN ya, virtual LAN, gitu.
Tapi umumnya, kalau yang cuma satu segmen IP, eee, dia cukup pakai unmanaged. Nah, ini model-model switch-nya nih kayak gini. Nah, di switch ini ada lampu indikator nih biasanya. Lampu indikator ini dia menandakan bahwa lobang yang ini nih, colokannya, port-nya, dia nyala apa enggak nih. Biasanya kalau mati, dia nggak ada, perangkat yang terhubung ke switch tersebut. Kalau lampu indikatornya warna hijau, ada yang terhubung dan dia, running, berjalan. Kalau yang orange, orange ini umumnya switch itu perangkat itu baru nyolok. Dia lagi proses, apa namanya, proses running, gitu. Jadi, lampu indikator ini masing-masing warnanya memiliki, penjelasan masing-masing gitu, teman-teman. Nah, itu switch ya. Terus router. Router adalah perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan LAN ke dalam satu jaringan WAN. Kemarin kita udah sempat belajar mana LAN, mana WAN gitu ya. LAN itu biasanya di jaringan kecil, WAN itu adalah jaringan besar. Contohnya dari Indonesia ke Amerika, nah itu udah pakai jaringan WAN gitu. Kalau LAN itu biasanya tok kantor atau hotel gitu ya. Artinya skala jaringan yang lebih kecil lah. Nah, serta mengelola lalu lintas dari data di dalamnya. Router dapat menentukan jalur terbaik karena memiliki tabel routing untuk melakukan pencatatan terhadap semua alamat dalam jaringan. Nah, jadi fungsi router ini adalah dia untuk mengatur dan mengarahkan kemana paket ini akan dikirim, gitu. Misalnya, eee, si pengantar paket di alamatnya itu adalah ke rumah si A, nomor satu. Nah, di router tuh yang nyeting, paket ini, harusnya ke rumah si A nomor satu. Jadi dia yang memetakan jalurnya tuh si router tuh, itu fungsi router. Sebentar, mmm, oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah, modem. Modem merupakan perangkat yang digunakan untuk menghubungkan antara perangkat komputer dengan penyedia layanan internet atau disebut juga dengan Internet Service Provider yaitu ISP. Nah ini teman-teman pasti sering ngelihat nih, ini modem ini adalah perangkat yang umum digunakan oleh, teman-teman penyedia jaringan. Jadi, dari ISP yang ke rumah kita dia nih, dari sini colok ke router biasanya tuh. Nah ini adalah modem namanya. Terus repeater adalah satu perangkat yang berfungsi untuk memperkuat dan meregenerasi jaringan. Yang masuk repeater berusaha untuk mempertahankan integritas dari sinyal jaringan. Jadi repeater ini fungsinya untuk memperluas, bukan memperluas ya, memperkuat jaringan. Jadi misalnya kita punya perangkat modem, maksimal daya pancar sinyal dia cuma 10 meter. Kita pakai repeater nih untuk memperluas jaringan, tapi ini mah menurut sepengalaman saya, ini repeater itu tetap kurang optimal, jika digunakan untuk, kelas-kelas enterprise ya perusahaannya. Ya, lebih baiknya lagi yang kita beli access point yang memang mendukung untuk, daya jangkau yang luas gitu. Nah, ini beberapa perangkat jaringan nih. Selanjutnya adalah wireless card. Wireless card merupakan perangkat yang wajib digunakan apabila Anda ingin terhubung dalam jaringan, nirkabel. Jaringan nirkabel itu adalah jaringan WiFi. Rata-rata komputer jenis terbaru sudah menggunakan perangkat yang mendukung wireless card. Namun Anda juga bisa menambahkannya sendiri pada komputer Anda. Nah, ini